Pemirsa Intens investigasi. Geger, Baim Wong akhirnya buka suara terkait tudingan pelit yang datang dari sang istri Paula Verhoeven hingga isu yang mencuat setelah viralnya video sang buah hati yang dikomentari oleh warganet karena terlihat mengenakan pakaian yang lusuh, belel dan bahkan bolong. Ya, memunculkan banyak spekulasi liar terkait tudingan ini. Dan yang paling ekstrim adalah komentar warganet yang seolah membanding-bandingkan dengan anak selebriti lainnya yang menggunakan pakaian yang lebih baik ketimbang yang dipakai oleh putra Baim Wong. Tak hanya itu, warganet pun seolah dibuat penasaran mengapa Baim yang kerap tampil dermawan di media sosialnya, namun seolah sama sekali tidak memperhatikan kebutuhan keluarganya dari isu yang tengah berkembang tersebut. Seperti apa pula Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim, yang menuturkan jika ia diminta oleh Baim untuk menyampaikan hal ini kepada awak media. Benarkah di balik tudingan tersebut, Baim justru yakin jika uang nafkah yang diberikannya lebih dari kata pelit, seperti yang dilontarkan oleh banyak pihak. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet, Muhammad Ibrahim atau yang akrab disapa Baim Wong kali ini muncul dan mengklarifikasi perihal tudingan pelit yang muncul karena viralnya video yang menunjukkan sang buah hati tampak mengenakan pakaian yang lusuh, belel bahkan bolong. Ya, terus memunculkan berbagai macam spekulasi, bahkan yang paling ekstrim adalah membanding-bandingkan sang buah hati dengan anak selebriti lainnya. Sepertinya Baim pun gerah dengan hal tersebut. Meski secara tidak langsung, ia pun akhirnya meminta kuasa hukumnya Fahmi Bahmid untuk buka suara. Di hadapan awak media, Fahmi Bahmid pun menjelaskan jika tudingan dari warganet tersebut tidaklah berdasar. Pasalnya, ia pun sudah mendapatkan informasi langsung dan juga dikonfirmasi oleh Baim bahwa kliennya secara rutin memberikan uang kepada sang istri, di mana untuk kebutuhan pribadi dan juga keluarga mereka dengan jumlah yang fantastis mencapai angka ratusan juta rupiah per bulan. Fahmi pun juga mengungkapkan jika jumlahnya berkisar antara 100 juta hingga 400 juta rupiah setiap bulannya. Dengan pernyataan tersebut, mungkin Baim pun ingin menegaskan jika tudingan terkait dirinya yang pelit sangatlah tidak benar, meski Baim tidak secara langsung mengatakan hal tersebut. Baju kamu kenapa nih bolong? Beli baju baru nggak? Bang, tolong kalau abang ketemu sama teman-teman, sampaikan bang, saya ini pelit. Menurut ya, karena saya setiap bulan ada kalanya saya mentransfer uang itu sekitar 300 sampai 400 juta untuk biaya keperluan secara akumulasi. Mungkin saya dibilang pelit bang, karena saya setiap bulan kadang 180 juta sampai 190 juta. Apa itu bang yang menyebabkan saya dikategorikan pelit? Karena saya hanya mampu memberikan transfer, memberikan biaya kehidupan itu 300, 400, 180. Apa itu? Anda yang menilai semua. Ini amanah yang harus saya sampaikan. Amanah dari Muhammad Ibrahim. Akumulasi itu yaitu hampir 200, 300, hampir 400 setiap bulan itu. Nggak boleh kalau keperluannya, yang penting kalau saya bicara akumulasi kan ada keperluan, ada yang ke pribadinya, beda. Karena itu masuknya di Tiger Wong, itu hanya urusan pribadi. Itu nafkah ya bang ya? Nafkah gabungan dari keperluan rumah. Ada gabungan, ada. Digabung dengan untuk
Ya pribadinya ada, yang saya bilang 250 juta itu kan masuk pribadi. Setelah kabar gugatan cerainya mencuat, yang juga cukup menyita perhatian publik tentu adalah perihal hak asuh anak yang turut dipersoalkan Baim dalam gugatan yang dilayangkannya. Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya melalui kuasa hukumnya, pihak Baim Wong sudah menyampaikan 26 poin gugatan, yang salah satunya adalah meminta Paula menyerahkan hak asuh anak kepada dirinya. Langkah ini pun diambil bukan tanpa sebab. Selain memiliki kedekatan dengan anak-anaknya, Baim melalui kuasa hukumnya juga menambahkan bahwa langkah ini pun diambil sudah sesuai dengan undang-undang yang mengatur kepastian hukum kepada anak-anak mereka. Anak-anak kan yang nyaman. Jadi kalau anak-anak nyaman menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang terbaik buat anak itu yang harus dilaksanakan. Bukan begitu, jadi hadona itu wajib, Pak. Kalau orang melaksanakan undang-undang, apakah kalau orang melaksanakan undang-undang itu terus dikategorikan seperti itu? Misalnya seorang istri, orang cerai pun sama mengajukan gugatan hak asuhnya ada di tangan ibunya. Itu sama dengan memisahkan anak dengan ayahnya. Kan seperti itu juga kebalikannya. Tapi hukum itu mewajibkan ada kepastian hukum buat anak ini. Anak ini harus ada kepastian hukumnya, jangan dipotong hidupnya. Ada kepastian hidupnya. Siapa yang memelihara dia, siapa yang mendidik dia, siapa yang merawat dia. Itu di undang-undang, bukan berarti terus kita melaksanakan undang-undang dianggap sebuah pelanggaran. Terbalik, karena hukumnya wajib ada kepastian hukum buat anak ini. Kemana anak ini? Itu undang-undang yang bicara. Jadi kalau dibilang itu berarti dia tidak pernah membaca undang-undang. Itu kompilasi hukum Islam ada, undang-undang di mana, undang-undang KUH Perdata ada, itu sudah ada semua. Sementara itu, seperti yang disampaikan Baim sebelumnya dalam jumpa wartawan yang dilakukannya belum lama ini, awal mula keretakan biduk rumah tangganya adalah perihal Baim yang menuding sang istri Paula Verhoeven diduga bermain api atau berselingkuh dengan salah satu sahabat dekatnya. Meski begitu, pernyataan ini ternyata mengundang tanda tanya besar dari seorang pengamat sekaligus praktisi hukum Warakarta yang menilai bahwa tuduhan perselingkuhan seperti ini seharusnya tidak diumbar ke publik. Apalagi jika masih ada kemungkinan untuk memaafkan dan memperbaiki hubungan mereka. Lebih lanjut, Warakarta juga menekankan bahwa tindakan Baim Wong yang membeberkan dugaan perselingkuhan ini dapat menimbulkan masalah hukum baru. Pasalnya, pihak Paula bisa saja mengambil tindakan hukum jika merasa difitnah ataupun dirugikan oleh pernyataan tersebut. Itu semua sudah diatur di dalam undang-undang ya. Artinya ketika suami istri menikah dan membeli sesuatu, itulah yang dibilang harta gunung gitu. Saya pikir selingkuh itu hal-hal biasa aja. Mengenai persoalan hak asuh anak dalam kasus perceraian Baim dan Paula, Warakarta pun juga menilai hal ini bisa menjadi salah satu poin krusial yang akan diputuskan oleh pengadilan. Sebagai praktisi hukum, ia pun juga memberikan pandangannya tentang hak asuh anak. Jika isu ini tidak selalu otomatis jatuh pada ibu ataupun ayah, melainkan bergantung pada pertimbangan majelis hakim. Menurutnya, hakim pun akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari hubungan emosional anak dengan orang tua, hingga kemampuan finansial dan juga psikologis masing-masing pihak dalam mengasuh anak. Oleh karena itu, proses hukum terkait hak asuh anak ini pun tidak bisa dianggap ringan dan harus diputuskan secara bijaksana demi kepentingan anak-anak Baim dengan Paula Verhoeven. Tidak selalu karena ibunya selingkuh atau bapaknya selingkuh, si anak ikut kepada orang tua yang tidak selingkuh. Tidak. Anak itu kepada siapa dekat?
Ini nggak selalu ya, memang semua diatur undang-undang. Kalau anak di bawah umur ya, tapi anak itu dekatnya kepada siapa? Ya, kalau anak itu dekat kepada bapaknya, pasti majelis melihat pasti dijatuhkan hak asuh kepada bapaknya. Di balik klarifikasi Baim soal dicapelit, ada sebuah hal yang menarik dalam permasalahan ini di mana aksi diam Paula setelah Baim mencapnya telah main api di belakangnya. Lalu, seperti apakah analisis psikolog dengan aksi diam Paula? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Membongkar perkara perceraian rumah tangganya hingga isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Paula Verhoeven dengan sahabat Baim sendiri. Langkah diam yang ditempuh Paula Verhoeven pada saat ini ketika menghadapi aksi Baim Wong yang mengungkap aib dalam rumah tangga mereka dinilai oleh psikolog lebih bijaksana. Apalagi diamnya Paula menurut psikolog dilatari dengan pemikiran secara logis terkait dampak kedepannya terhadap anak-anak mereka yang belum tentu dia ketahui atau sadari pada saat ini. Langkah itu pun lebih bijaksana daripada harus mengungkapkan emosi yang terlalu ekspresif di hadapan publik. Padahal tujuannya belum tentu sejalan dengan apa yang ingin digapai oleh Baim, bahwa dirinya ingin menjaga mental anak-anak mereka. Tujuan dia lalu mengekspos informasi tersebut, menampilkan ekspresi-ekspresi tersebut. Apa sih yang ingin dia dapatkan? Apa sih tujuan yang ingin dia capai? Karena sebetulnya pada saat dia menyatakan ekspresi tersebut, pesan itu tuh akan dibaca oleh halayak ramai, gitu ya. Pada akhirnya, apakah ini akan sejalan dengan tujuan dia untuk menjaga mental-mental anak gitu? Kalau memang pun dia ingin menjaga mental anak, harusnya kan lebih berhati-hati. Bahwa pada saat informasi itu muncul, pasti akan ada anak-anak yang akan menyaksikan. Mungkin bukan sekarang ya, tapi nanti lain waktu gitu. Dan ini kan dampaknya pasti anak jadi bertanya, apakah betul? Lalu nanti anaknya mungkin ada sedikit rasa amarah kepada ibunya, rasa benci dan lain sebagainya gitu. Padahal di dalamnya ada konflik dua orang dewasa yang mereka sendiri juga belum selesaikan secara baik-baik. Tapi anak kan selalu bertanya-tanya akhirnya gitu, kenapa, mengapa ini semua terjadi dan lain sebagainya. Saya sih melihatnya mungkin dia memiliki prinsip jangan melawan api dengan api gitu ya. Jangan melawan hal yang salah juga dengan perbuatan salah, atau melawan emosi dengan emosi gitu ya. Jadi memang bersikap diam, bijak, lebih logis untuk memikirkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan dan pernyataan yang diberikan itu menurut saya lebih bijaksana ketimbang harus mengungkapkan emosi yang terlalu ekspresif padahal tujuannya mungkin tidak sejalan. Di sisi lain, Baim Wong baru-baru ini juga mendapatkan bunga papan bertuliskan badai pasti berlalu yang dikirim ke kantornya. Lalu, seperti apakah reaksi Baim terkait bunga tersebut? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, entah untuk alasan apa, Baim Wong baru-baru ini mendapatkan bunga papan yang bertuliskan badai pasti berlalu yang dikirim ke kantornya. Dikirimkan oleh salah satu teman dengan tulisan menggelitik. Selanjutnya, Baim pun langsung memposting di akun sosial media pribadinya.
Meski begitu, agaknya berbeda dengan Baim yang tampaknya tengah digelayuti duka. Seperti tulisan di bunga papan tersebut, Paula justru tengah menikmati hari-hari bahagianya pasca digugat cerai oleh Baim. Seperti inilah beberapa kegiatan Paula yang dikutip dari akun media sosialnya. Saya nggak karena gugatan saya tidak ke sana, jadi saya nggak akan tanggapi. Nah, tapi Baim kan sempat kecewa juga Bang, belum ada perceraian tapi dia udah membicarakan soal harta gono gini nantinya gitu. Ya itu Anda bisa nilai. Bagaimana seseorang yang belum bercerai sudah membahas harta. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.